Kalau terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kalau terangno ini, pokoknya ketika ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini. Niku pakem. Ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten nopo. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ya. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap bintu. Asal jenenge manusia tetap nopo bintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan, dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup, atau uang saya hilang, atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya menganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya, menganggap menu enak, ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duwe-duwe aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso bayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat tengah di bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Mutin. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lho. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gak kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti itu yang bojo nggih Gus ya Islam. Tujuan kulo itu supaya tidak mudah kecewa. Ojo koyo tiang-tiang, tak ada wong merantau ning buatam, gak ngregani wong lanang. Mergo bayangno bojone iku dene teko pintu dibuka, wis masak, digekno kopi, kopine anget, pokoke segalanya serba napa ideal versine dene. Leto-leto bojone tetep turu, utawa angop pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah nggak tadi kiai ulama seneng ngaji, sing ngrungokno agak, sing ngaji agak, iki giyok, nah pulau gitu kan. Pulau bayang ngaji, wis nglakoni perintah Allah, nyebaran niku mati Nabi ya sudah. Pulau zaman sing ngaji papat dia semangat, sing ngaji agak dia semangat. Jadi sampai akeh ora pengaruh ya.
Tanyakan yang ngaji saya dulu. Cara saya mereka nggak pancen. Ada terus ngaji agak terus sopan santun terus ramisoi gitu. Udah misoi gitu misoi. Dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ana sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok nganti tok napa ri? Iya, misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya kira-kira cek wong cek wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Gak entuk duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan yo go wedoan, sing wedoan sesuai tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Ini daripada salah sitok malah khianat. Nah ngono kan khianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh napa? Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jarene teng Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate napa. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya, Bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan ke iso nikah. Padahal dia ora ati kepengen posisi dipegat. Nah, prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa. Macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi menang. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terus pegatan masuk itu pengen apa? Ini kalau nasi pegatan, nasi pulau jelas khusus rapi menang. Nah, sama ngepen nasib jelas tak warai, tapi kudu ana pulau lama, men ana ulama. Maksudnya nasib pun jelas kok pengen ora, pengen uripe sampean enak tentrem iki. Iku ora usah ngenteni payu rabi meneh, ora usah ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe uji terlantar bojo iku dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita sing iki ya dadi ngamalem dadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten iku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenang, kalau keganjaran, ya tenang. Marah. Lah kowe misalnya aku sebagai ulama nyarono kowe untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kere. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau mak arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing rata-rata kowe lagi sitok. Yen arep-arep ragu wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat.
bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal kula mbek kakake kula kancane. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane iki nak sowan aku, takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat terus ngeluh. Jadi padha ngeluh ya cocokan apa? Ya ibu ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik pulau gemu boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritani apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah mari dadi ulama ki. Kulo ora ngerti konstelasi tak takoki. Sampeyan nganggep kulo sebagai tokoh sosial napa ulama? Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Lah ala sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nganti direwangi ora Amerika kok meneh. Dirimo kita malah buyute napa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ngendikane hikam andaikan manusia itu memahami al-manhu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manhu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman nek potensi tabrakan katanya maslahat jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dadi redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Agak beres sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampean dunyane. Nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duwe dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok digurui blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi itu adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja kan orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh jadi ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti keadaan apa? Umat. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong malah bener kan. Suka sombong biasa ngelajan aku kudu syukur gara-gara dia sombong kira anak utang deh nak rukun malah panggar nanti sombong wong suka baru kaya wong melarat mergo wong melarat iso menghujat dekne mergo sombong ada rukun kaya iso hujat nang utang Pak ya anggap ae ngoten maksudnya artinya kaya orang melarat wong suka sombong alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang gampang kok. Jadi gak usah rumput, ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah, orang potensi apa? Mungkin tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari apa? Bojone Nabi ini diajari sombong, jadi wong itu pakai sing sombong. Terutama dengan ayu, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu global ini, Pak. Jadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala taqdona bil qauli faya tama alladzi fi qalbihi napa mata. Iku bojone Kanjeng Nabi lho, jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Sulian niku sok udah bunder tua teman-teman. Pokoke bojone Nabi soalnya nek diratakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi, ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini taqaitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Aja suarane lirik, aja suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa-apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, mesti ra ngarep diselingkuhi, paham napa? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Nah, tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jangan cara multi level orang ini. Di warna korban, buat pakai aneh seronok wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Fala takdok nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti tahe pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wa qulna qawlan ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama berkata yang tidak melahirkan syahwat, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran macam-macam. Jadi ini kan sopan. Pak, kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nanawa buyutikunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilo. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang iso mimpin wong wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku mbok hukum konti ora asal usule pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Ngomong wedok jadi imam, setengah-tengah imam itu makmumnya kan piye? Paham ya? Makmumnya kan. Kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene. Sakit yang peke terlalu banyak potensi solusi. Soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah imami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam? Imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, kalau sering diskusi yang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin. Itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani baik kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Orang gawe pekiye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft atau gawe kira-kira sebenarnya pekiye bentuk epi. Termasuk potensi cak nom-nom itu atau kondelok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang. Terusane napa? Ternyata mereka ya hanya ngomong kesamaan gender. Tapi enggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak top-top itu potensinya
perkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya apa? Diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi apa? Kalau kamu sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah, kiai itu jawab. Mbok munibet, mbok kurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawab. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong ngalime kok terjemah kene maca budal wae iso. Pak. Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah kisah, ini masalah fisik tadi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo. Ya rasa apa makna nih? Dari pakar-pakar rasa apa makna nih? Mereka kena makna ini 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Ngono big bang, ngono jutaan tahun, pemenang kan untuk discovery. Kuwabe umure jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umure jutaan tahun. Pusing sampai nak ngertekno sitasi ayam 6 hari. Kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti termasuk dari TV kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu disitati ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada disitati apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum dihitung benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi ainihi. Ya tidak maknan bi ainihi. Berarti ka alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tadi saya tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Wadah umurnya kan tua, jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari. Sing hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khamsina alfatana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfisanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina alfatana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ini urung digawe. Mulane nak mikir, mun sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Lalu ora gelem mikir, pokoknya makna kula ngoten Gus, jari guru kula ngoten. Gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir.
Tapi nak ditekir rapati juga ya orang mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulai kaji Nabi kalau sering mater tengah simriki, kaji Nabi dawuh. Aku itu bangga jadi Nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kada sedina, kliwatan. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepinginnya ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwih sedina. Jadi Nabi, aku itu Nabi sing bejo. Iku roh dina Jumat. Terus sampean kan roh dina Jumat kok bejo, ambil berkemes apa? Wah, goblok ora ngerti. Itu teori ilmiahnya panjang. Jadi kalau cara ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nopo? Hari. Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah, berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi podo aja. Jadi podo aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boy. Bagaimana cara digolek duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Wong melarat itu caranya tawakal udah pinter. Lalu tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31. 31 itu tidak mungkin, 29 sering. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Nggih gampangannya tanggalan umum 3 siji, tanggalan bulan pas 29. Rawit kacek rong dino. 29 sering, ana tambahane napa? Apa meneh nek Ramadan tuh sering milih napa? 29. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Komariah. Lah sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dina Ahad. Ta akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri sa'atin yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Proses itu terlalu jauh ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesu. Jare ne wong Yahudi pangeran bagawe langit bumi detail kesel. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Sabtu. Lan Yahudi gawe dina Setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah cara kula itu bener Quran orang mungkin dina itu ora mungkin. Sing sitok itu bonus ora pas diitung. Ngeten kok jangan belum sampean ngerti ilmu Pak. Ngeten. Masih diitung pikir.
Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, wah kadang kosong itu nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 24 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa, karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akeh Islamnya yang berkepodo, kelewatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya nak madhep ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madhep ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten nih. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika wong Islam modern, wong kafir yang modern, podo modern ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yo tok Ka'bah, madhep wetan yo tok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya nopo? Boleh. Mulanya sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia, di Cina itu di provinsi Qinghai nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi, ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, duwe tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau terus ujung-ujung dia kayak persis, mergo bumi bulat. Lalu suatu saat profesor falak itu kemalingan, malingnya melayu morong-etan. Abu Nawas tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu moro-moro. Abu Nawas malingnya melayu kayak sampai kok melayu. Jarimu bumi bulat-bulat kok ayo ketemu. Jadi saya ingin nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, kok bedak melayu napa? Mergo bumi napa? Kira ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di Khatul Istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ra buka setahun. Paham ya? Utawa ora usah foto, bumi terus ora tau apa. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila gurubi samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulus samsi. Bengi terus padahal foto ora wajib bengi misalnya. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah nonton teori 6 hari itu bisa saja yang
teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino, mulai dari kanjeng Nabi Yahudi kok lho setu ora dino. Bener kan dong? Sing dino ki napa? Ya apa paham ya? Wong dino luwihan kok dinggo ngoten maksude. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepot wong awam ngenteni diterangno. Saat kanjeng Nabi itu, Nabi ini bangga, umatnya tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dina wa adol tak nasoro. Wong Nasrani kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar dinane apa? Keluar. Itu menurut logika malah mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detek. Ngitung tadi kayak sawali nanti ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati Khatul Istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Minal Fadri Sode sampai Gurubus Samsi. Ya kita enak Gurubus Samsi buka. Wong Mekah nggak bukanya Gurubus. Tapi bagaimana satu daerah di mana Gurubus Samsi itu sangat lambat. Ya, sampai coba misalnya sampai di kutub utara atau selatan. Pas di kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Itu apa di kutub utara matahari lagi di posisi kawasan selatan. Iso berbeda. Gue seringnya bangel. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni, kadang panas ter, gotenge pas go dhuwur, kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar kiri. Wong tenge ra normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena mermati Ashabul Kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintu isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu berkobar kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharusud jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu fujirat anda rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecilnya nanti saya yo bingung, seminggu dari 8 dino, dari wong kuno di 7 dino maksudnya piye ora jelas. Mergo Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu iku 8 dino ngenteni engko Ahad. Meneh. Lah nek anggere mitoni mayit iku nak tenggene daerah kula prakteke 6 dino, nak teng Tuban prakteke 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati Khatul Istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar.
Ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang sekali. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi, mau ngenteni nino suwi niku to lho. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis sing diliwati Khatul Isti. Lah nek ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu Lan jenengan bodoh iku kejok gak melok utak mikir. Ana wong muni dina pitung dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kenapa percaya. Penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya gampang dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama di sini mikir bagian loro. Orang ono sing gaji bagian apa? Saya beberapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wis kitab macam-macam, ono sing ngitung ala klone, ono sing ngitung ala kalah, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan ardul balat itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasul kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumar rasul kiblat itu rata-rata jam 4. Benar? Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ardul balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Ora usah koyo mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak iku miring mlengkung. Kewali Songo iku ora roh ala. Akhire Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhire miring. Terus wonten mitos Mbah Bolong. Tenggene pinggire Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu apa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek Mustofa para nemen salat sunat. Dinya ada santri sing lagi sinau Pak. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditampa. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak germadep bae. Itu wae madhep metan iki. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong gak trimo jual tas tuwek kok terus lho kok Ka'bah itu. Lane digelari Mbah Bolong. Gone jual tas tembok nganti bolong dicara kancane iku lho Ka'bah. Aku wali rasa ngono ya ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Rabil Sinau ini kutu kusajadah si Rokorong Pulau itu sono kebate itu selera rendah. Mentang-mentang di duit itu mau mikir mentang-mentang apa? Itu kutu tobat itu no. Mari wong Islam bodoh ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir rong pulau itu sono kompase. Pak. Sing rusak Islam yo ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu niku ya marodil. Mulane saniki paham ya. Citasi ayat. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang enggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran citasi ayat. Paham ya? Visitasi apa?
Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang saya nerjemah di kitab ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karpe rajin. Pokoknya saya menghindari kata 6 nama. Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari nerjemah 6 nama. Nah antar wong pinter atau karpe. Nah sampai kan wong pinter. Roy yaumun artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al sinawa. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina nawa. Berarti ka'al sinawa tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina al-fana 50 gitu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPRS-nya ini itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Antene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti apa tidak gitu itu di logika artinya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa di logika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya saja ini berapa itu teman-teman yang itu cuma santri udah roblas akhirnya kalah kakean toh paham ya selalu kudu tobat santri yang bodoh teman-teman mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham lah santri atau mikir perlu GPS terus waket opo mereka biasa mengerti itu atau mikir untuk tobat saatnya Quran itu ilmiah sekali makanya Quran bilang di sitati nopo dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa langendikane Nabi ternyata dino satu dino rakaat berarti sajane sing resmi tetap hanya 6 nah kenapa itu hilang ya logikanya tadi sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam siang 12 malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terus atau macam ini. Dan terus ironi nanti misalnya begini dia. Dan terus nak poso dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mati. Tapi ono hukmah ya sinau padha wong pinter cepet pinter, paham. Kan kalau kita takok Gusti manane apa? Wong ngajak debat kok manane ra roh. Itu kalau wong umum dene modal terjemah deh bantah-bantahan mek sing maca kitab gundul ora sambung. Kan kok berbicara bantah teman-teman ilmune padha sing bantah-bantah. Saya kira saya tahan dulu. Ora paham ngajak apa? Keruwetan menapa? Ya kados niku wae. Bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya di tengah-tengah imami dia set atau ngelarani tinggal lahir. Lalu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu mek kowe dido salat ta ora. Iku pikir sik Pak, bener. Ternyata ruwet ya, itu selesai sih. Ojo buju-buju sederhana, ada ketamaan apa? Enak ngomong disimpul pelang-pelang. Abi agama jadi pikir, kalau perempuan jadi imam, itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mereka wong itu rasa kejar batal sholat, melayu barang. Mereka isen, paham ya? Lah kok nak misalnya kejubratan, sebagian kepel, apa? Pikir barang, paham? Tapi pinter-pinter gue, pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu anak imami Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentut wah itu bodoh ini menengah enggak. Wong cara pakai nak imami bodoh ini makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur.
Wong kata imam di cerita pulau-pulau nah, itu imam itu junub lali, tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata, itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarung pulau najis itu lali tak bumi imam ini beling salah nih ngomong. Orang tak umum no kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat. Pulau Pak Kiai, Pak Kiai kancane Kiai sering loh terjadi. Jumatan mau rasa kulo nggak sarung nasib lali ra kabeh. Lagi umum no, ojo terus mari gaduh. Mencari pangeran lu nak ra ora usah. Padahal ngomong ora ora. Cangkem mau tak kira berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku tak kira apa? Roh. Akhirnya kulo pribadi ada dhuwur blok kok tak dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya makanya dari konco kula, fikih lucu Gus. Wong bodho dimaklumi terus anggere batal syarat roh. Jadi kula roh rugi atok ora roh batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan dewasa pemalu, kalau ngimangi khair tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi, nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukumnya dia. Langsung digenteni piye wong bukan imame ana kan. Berarti formasinya ngene, makmum mundur terus ana imam, makmum sing dadi mergo langsung posisine pengimaman ra iso mergo saiki najis kena. Keruweten. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh sing dipendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham diomong kesamaan gender ngeluh. Malah takut sih, mana nih gender kok. Nah, belum bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni UGM bawa karena engkek nggak bahasa sampok. Akhirnya sidang masih berdebat. Nggak sih nggak bahasa engkek. Saya waktu dia. Barang diterang no, misalnya bahasa Islam artinya nggak mau orang urus orang aneh. Nah, kadang-kadang kiai itu izin berkamen ramah izin. Suatu saat males deh. Sering nggak istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat tak main bakat gengsi? Jadi sing kita engkek nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Terus diwales nganggo bahasa Arab. Sing kono napa? Apa? Nek kerja cantik stop. Stop itu makna artinya apa sih terang. Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir napa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino nopo luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus lagi. Mangkana idul hayat dunya. Fala Allah katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala Allah kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira. Fala tubal dighu mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya ya ing ma yuha ilaika. Litaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Wado ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa dodo sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayu faile kali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li ajli ayyakum krana arah yang kamu tak sapa kufar laula unzila alaihi kansun Boyo teturono alaihi ngatasi Muhammad toko kansun opo gedung auda teko ma'al serta Muhammad toko malakun toko malaikat yusot diurukan benerno toko malaikat gue Muhammad kamak tarafna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.